Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Alwan Wijaya. Saya dari kelas 5D, semester 5, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS dalam mata kuliah ilmu qiraat, yang dimana saya akan menjelaskan 3 kaidah ilmu qiraat, contohnya beserta imam yang meriwayatkan qiraat tersebut. Baik, kaidah-kaidah yang saya akan jelaskan itu yaitu pertama, kaidah nakal, yang kedua kaidah ibdal, dan yang terakhir yaitu kaidah sakat atau saktah. Yang pertama yaitu kaidah nakal. Nakal adalah pemindahan baris huruf hamzah ke huruf sukun sebelumnya, dan huruf sukun tersebut bukan huruf mad. Kemudian huruf hamzah tersebut dibuang. Contohnya azabun alim. Adapun beberapa ketentuan huruf sukun sebelum hamzah itu bisa dikatakan nakal, yaitu pertama tanwin. Contohnya azabun alim. Jika dinakalkan berbunyi azabun alim. Yang kedua itu alif lam ta'rif. Contohnya fil ardi. Jika dinakalkan berbunyi fil ardi. Yang ketiga itu nun sakun. Contohnya man amana. Jika dinakalkan berbunyi mana-mana. Yang keempat yaitu tak ta'anis. Contohnya qalat ulahum. Jika dinakalkan berbunyi qalatu lahum. Yang kelima yaitu huruf lin. Contohnya ibnai adama. Jika dinakalkan berbunyi ibnai adama. Dan yang terakhir yaitu sukun asli. Contohnya qad aflaha. Jika dinakalkan berbunyi qad aflaha. Selanjutnya, imam yang membaca dengan kaidah nakal yaitu Imam Warsh, sedangkan Al-Bakun tidak membaca dengan nakal. Kemudian saya akan membacakan contoh kaidah nakal riwayat Imam Warsh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi pada kalimat filarodi itu terdapat nakal. Selanjutnya kaidah kedua yaitu kaidah ibdal, yang dimana ibdal adalah mengganti huruf hamzah sukun yang berdiri sendiri, tidak disertai dengan huruf hamzah sebelumnya, dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Biasanya terletak pada fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Contohnya dalam fa kalimah berbunyi ya lamun. Jika diibdalkan berbunyi ya lamun. Kemudian di ain kalimah contohnya bisa. Jika diibdalkan berbunyi bisa. Yang terakhir yaitu pada lam kalimah. Contohnya jita. Jika diibdalkan berbunyi jita. Adapun beberapa imam yang membaca dengan ibdal. Pertama, Imam Warsh. Imam Warsh membaca ibdal apabila hamzah sukun terletak pada fa kalimah, kecuali ada beberapa kalimat tertentu yang diuraikan. Yang kedua, Imam As-Susi. Imam As-Susi membaca ibdal apabila hamzah sukun terletak pada fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Yang ketiga, Imam Ja'far. Ia membaca ibdal apabila hamzah sukun terletak pada
fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah, kecuali ada dua kalimat tempat beliau tidak membaca ibdal, yaitu pertama ambihum dan nabihum, dan yang terakhir yaitu Imam Hamzah. Ia membaca ibdal apabila hamzah sukun terletak pada fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Ia membaca pada saat waqaf. Selanjutnya saya akan membacakan contoh ibdal menurut Imam Warsh dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kemudian kaidah terakhir yaitu kaidah sakat atau saktah, yang dimana sakat atau saktah itu adalah berhenti sejenak seukuran 2 harokat tanpa napas. Kata atau kalimat sakat itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu pada al-ta'rif, contohnya wa fil ardi ayatul lil mukinin. Pada kalimat wa fil ardi itu disakatkan menjadi wa fil ardi. Yang kedua itu pada kalimat syai'in, syai'an, ataupun syai'un. Yang ketiga yaitu pada sakin nafsul, contohnya qad aflaha. Yang keempat yaitu terdapat pada 4 kalimat. Yang pertama Quran surah Al-Kahfi ayat 1. Yang kedua pada Quran surah Yasin ayat 52. Yang ketiga yaitu pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang keempat yaitu terdapat pada Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dan yang terakhir kalimat sakat itu terdapat pada kalimat mafatihus suwar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.